Like, I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches up on. Oh, I'm a ticker too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ibu dosen pengampu kita, yaitu Ibu Nisa Aulia MPD dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu sejarah perkembangan IPS. Di sini kami akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, sejarah perkembangan IPS. Yang kedua, latar belakang sosiologis dan pedagogis. Yang ketiga, latar belakang lahirnya IPS di Indonesia. Yang keempat, mengenai pendidikan IPS di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu sejarah perkembangan IPS. 1. Sejarah perkembangan IPS secara umum tidak terlepas dari sejarah perkembangan social students di Amerika Serikat. IPS pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1935. Salah satu yang melatar belakangi adanya Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914 sampai 1918 yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. IPS tidak hanya berkembang di Amerika Serikat, tapi juga berkembang di Inggris. Salah satu yang melatar belakangi IPS berkembang di Inggris yaitu untuk mengatasi dampak negatif terhadap revolusi industri. Tinjauan terhadap latar belakang sosiologis difokuskan pada tempat lahirnya IPS yang pada awalnya bernama Social Students. IPS dengan nama Social Students pertama kali digunakan dalam kurikulum sekolah rugby di Inggris pada tahun 1827. Dr. Thomas Arnold, direktur sekolah tersebut, adalah orang pertama yang berjasa memasukkan IPS Social Students ke dalam kurikulum sekolah. Latar belakang masuknya IPS ke dalam kurikulum sekolah berangkat dari kondisi masyarakat Inggris pada waktu itu yang tengah mengalami kekacauan akibat revolusi industri yang melanda negara itu. Masyarakat dan peradaban Inggris terancam dekadensi karena magnanisasi industri telah menimbulkan kesulitan besar bagi masyarakat Inggris, terutama kaum buruh. Latar belakang munculnya IPS di Amerika Serikat berbeda dari Inggris setelah Perang Budak atau Perang Saudara antara penduduk Utara Selatan pada tahun 1861 sampai 1865. Di Amerika terjadi kekacauan sosial masyarakat Amerika Serikat yang sangat beragam. Mereka belum merasakan terjadi satu bangsa. Generasi sosial masih kental dan lekat dengan kehidupan masyarakat pada saat itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang perkembangan IPS secara pedagogis. Di samping sebagai reaksi atas keadaan masyarakat seperti di Inggris, Amerika, dan Indonesia, lahirnya IPS juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, yakni dapat mewujudkan kewajiban dan hak-hak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari IPS, peserta didik diharapkan agar menjadi warga masyarakat yang tidak individualistik, yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan mengesampingkan kebutuhan orang lain atau masyarakat lainnya. Bahan dan materi IPS merupakan kenyataan hidup yang didalami oleh peserta didik saat ini atau kontekstual. Peserta didik diharapkan tertarik dan berminat mempelajari IPS karena mereka belajar dengan memperoleh pengalaman dari kehidupan mereka sendiri. Dan pengalaman atas kehidupan nyata merupakan proses belajar yang paling baik. Dengan demikian, hasil belajar yang paling baik pun dapat diharapkan pula. Pendapat lain menyatakan bahwa dengan IPS, pengajaran tentang kehidupan sosial dapat berlangsung secara lebih efisien atau lebih baik karena seluruh aspek kehidupan disajikan sekaligus. Dalam satu kali jangkau, seluruh segi kehidupan dapat dipelajari oleh peserta didik di dalam IPS tersebut. Kebenaran yang diperoleh oleh peserta didik lebih besar pula.
karena mereka tidak melihat masyarakat bagian per bagian tetapi menyeluruh. Itulah latar belakang pedagogis dikembangkannya IPS. Lahirnya IPS di Indonesia dan perkembangannya. Situasi masyarakat di Inggris pada tahun 1827 yaitu mirip awal industri modern, mirip dengan keadaan masyarakat Indonesia dalam masa ini. Di antara indikator yang menunjukkan kemiripan tersebut adalah terjadi berbagai tindak kejahatan seperti perampokan yang disertai pembunuhan. Kurang terjaminnya kaum buruh individualisme yang mulai menyelenggarai masyarakat perkotaan, tindakan mengobjekkan para penganggur dan pencari pekerjaan melalui human trafficking berdasarkan alat-alat produksi tradisional oleh alat produksi buatan negara asing, dan pengumpulan kekayaan pada golongan minoritas. Berkembang IPS di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa hal tersebut. Satu, pengalaman hidup masa lampau dengan situasi sosial yang lebih labil memerlukan masa depan yang lebih mantap atau utuh sebagai suatu bangsa yang bulat. Dua, yaitu laju perkembangan pendidikan dan budaya Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan pengajaran yang seirama dengan laju perkembangan tersebut. Tiga, satu orpu pendidikan persekolahan benar-benar relevan dengan tuntunan masyarakat yang ia ingin menjadi, bagaimana dan materi yang dimuat dalam kurikulum atau dipelajari peserta didik dapat bermanfaat. Mengarah pada pendidikan IPS Indonesia muncul dan berkembang melalui beberapa perubahan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, mata pembelajaran IPS Indonesia dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasukkan kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Mata pembelajaran IPS di Indonesia sistematis dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Perkembangan pendidikan IPS di Indonesia sangat mengikuti zaman. Istilah IPS untuk pertama kalinya muncul dalam Seminar Nasional tentang Education tahun 1972 di Temanggung, Solo. Dan tiga istilah yang muncul dan digunakan: 1. Pengetahuan sosial, 2. Studi sosial, 3. Ilmu pengetahuan sosial. Terima kasih. Baiklah, sekian video kami. Sebelum kami ucap salam, ada pantun dari burung. Burung irian, burung cendrawasih bisa ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you guys.